Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aufa Lutfia Murtiono dengan NPM 202286000078. Saya merupakan mahasiswa PGSD semester 5 dengan kelas 5 SDAE. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 3, yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Dwi Prabowo. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, saya punya 2 breaking nih buat kalian. Yang pertama, kalau misalnya saya bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Oke, bisa? Coba ya, kita coba bareng-bareng ya teman-teman. Mana semangatmu? Oke, mantap teman-teman. Tes breaking yang kedua yaitu berdoa dengan tema menggabungkan jari kanan dan jari kiri. Tes breakingnya seperti ini teman-teman. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Enam jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Oke, gimana teman-teman? Udah pada semangat belum? Oke, karena teman-teman udah pada semangat, langsung aja kita masuk ke dalam materinya ya. Silahkan disimak teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus belajar tentang huruf kapital dan tanda baca? Huruf kapital dan tanda baca sangat berguna ya teman-teman untuk keberlangsungan hidup kita. Contohnya yang pertama, untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman makna. Yang ketiga, membuat tulisan lebih rapi dan profesional. Yang keempat, membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Dan yang kelima, menunjukkan penguasaan tata bahasa yang baik. Lanjut, ada yang tahu nggak sih pengertian huruf kapital itu apa? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dari huruf biasa. Dalam penulisan, huruf kapital memiliki fungsi khusus untuk menandai bagian-bagian penting dalam kalimat, seperti awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan. Huruf kapital membantu pembaca memahami dengan jelas bagian-bagian penting dalam sebuah tulisan. Contohnya di sini yang pertama, di awal kalimat. Setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Tapi perlu diingat ya teman-teman, ada tipsnya nih. Tipsnya yaitu, biasanya huruf kapital itu selalu digunakan setelah tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Untuk awal kalimat itu selalu menggunakan huruf kapital. Oke, contoh di sini, kucing itu berlari, titik. Dia sangat cepat, titik. Kucing, awalan katanya adalah huruf K. Itu kita tulis huruf kapital karena dia berada di awal kalimat. Titik, memulai awal kalimat baru, dia, D-nya ditulis dengan huruf kapital. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut di sini yang kedua ada nama orang.
Setiap nama orang ditulis dengan huruf kapital di awal, termasuk nama panggilan atau julukan. Catatan ya teman-teman, kata si atau sang tidak perlu kita tulis huruf kapital kecuali kata tersebut berada di awal kalimat. Contoh, Rudi, R-nya ditulis dengan huruf besar, Pak Ahmad, P-nya ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat, dan Ahmad, A-nya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama orang. Si belang, misalnya nama kucing. Si ini kita tulis dengan huruf kapital karena dia berada di awal kalimat dan belang merupakan nama kucing. Makanya huruf B-nya kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada nama tempat. Nama tempat ini mencangkup nama kota, negara, pulau, benua, nama jalan, dan gedung. Dengan catatan, kata jalan, gedung, kota, kapital jika merupakan bagian dari nama resmi. Contoh, Jakarta itu merupakan nama kota ya teman-teman. Makanya di sini kita tulis huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Indonesia, I-nya kita tulis huruf kapital karena merupakan nama negara. Jalan Sudirman. Kenapa jalannya besar? Karena jalan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kata jalan ini merupakan bagian dari nama resmi. Jalan Sudirman. Makanya J-nya kita tulis menggunakan huruf kapital dan S-nya juga kita tulis menggunakan huruf kapital. Gedung Sate. Sama seperti Jalan Sudirman, karena Gedung Sate ini merupakan bagian dari nama resmi, makanya G-nya kita tulis dengan huruf kapital dan S-nya juga kita tulis dengan huruf kapital. Yang keempat yaitu ada nama hari dan bulan. Semua nama hari dan bulan ditulis dengan huruf kapital di awal. Nama musim tidak menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kata kemarau, hujan, dan lain sebagainya itu tidak kita tulis menggunakan huruf kapital. Jadi yang ditulis dengan huruf kapital di sini hanya nama hari dan bulan. Contohnya Senin, S-nya kita tulis menggunakan huruf kapital besar. Selasa, S-nya juga kita tulis dengan huruf kapital. Januari merupakan nama bulan, maka J-nya kita tulis dengan huruf kapital. Dan Februari, F-nya kita tulis menggunakan huruf kapital juga karena merupakan nama bulan. Lanjut. Di sini yang kelima ada nama agama. Semua nama agama ditulis dengan huruf kapital di awal, termasuk kata yang berhubungan dengan Tuhan. Kata yang berhubungan dengan Tuhan itu contohnya seperti Allah. A-nya kita tulis dengan huruf kapital. Tuhan, T-nya juga kita tulis dengan huruf kapital. Yang Maha Esa, Y-nya kita tulis dengan huruf kapital, M-nya kita tulis dengan huruf kapital, dan E-nya kita tulis dengan huruf kapital karena kata ini berhubungan dengan Tuhan. Nah, contoh untuk nama agama di sini ada Islam. I-nya kita tulis dengan huruf kapital karena merupakan nama agama. Kristen, K-nya huruf kapital. Hindu, H-nya kita tulis dengan huruf kapital, dan Buddha, B-nya juga kita tulis dengan huruf kapital. Yang keenam di sini yaitu ada gelar kehormatan. Contohnya seperti gelar akademik, dokter, titik, prof, titik, s, titik, pd. Nah, dengan catatan, gelar selalu diikuti tanda titik. Oke teman-teman, gelar selalu diikuti tanda titik. Contoh penulisan lengkapnya seperti Dr. Dr. titik Ahmad Wijaya. Ahmadnya nama orang kita tulis dengan huruf kapital A-nya, dan Wijaya juga merupakan nama orang,
maka kita tulis huruf kapital untuk W-nya. Terus di sini ada contohnya gelar kebangsawanan yaitu Raden dan Sultan. R-nya kita tulis dengan huruf kapital dan S-nya juga kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yang ketujuh yaitu judul buku atau karangan. Setiap kata dalam judul diawali huruf kapital, kecuali kata sambung. Ingat ya teman-teman, kecuali kata sambung. Ada yang tahu nggak sih apa aja bentuk kata sambung? Nah, di sini ada saya cantumkan ya teman-teman. Kata sambung itu seperti kata di, ke, dari, dan, yang, untuk. Untuk semua kata sambung itu tidak kita tulis huruf kapital, kecuali huruf tersebut berada di awal judul. Contoh, kisah petualangan si kancil. Kisah, K-nya kita tulis huruf besar karena berada di awal kalimat. Petualangan, P-nya juga kita tulis huruf kapital karena ini merupakan judul buku. Si-nya, S-nya juga kita tulis huruf kapital dan kancilnya juga kita tulis dengan huruf kapital. Jadi untuk judul buku, semua awalan kata itu ditulis dengan huruf kapital ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke tanda baca. Di sini ada beberapa jenis tanda baca. Yang pertama yaitu titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat berita atau pernyataan lengkap. Titik memberikan tanda bahwa pikiran atau ide dalam kalimat tersebut sudah selesai. Kapan sih biasanya tanda titik ini digunakan? Tanda titik ini biasanya digunakan di akhir kalimat berita, singkatan nama atau gelar. Contohnya ya teman-teman di sini saya tuliskan yang pertama, ibu pergi ke pasar. Titik. Itu untuk contoh penggunaan titik di akhir kalimat. Karena ibu pergi ke pasar itu kalimatnya sudah selesai ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu Dokter Sinta. Dokternya kita gunakan titik karena merupakan gelar. Oke. Di sini juga ada catatan nih teman-teman. Titik tidak digunakan pada akhir kalimat tanda tanya atau tanda seru. Ada pengecualian nih teman-teman, berarti tanda titik itu tidak digunakan di akhir kalimat tanya atau seru ya. Yang kedua yaitu tanda baca koma. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat atau memberi jeda pendek dalam kalimat. Koma membantu pembaca memahami struktur kalimat dengan lebih baik. Nah, di sini ada tipsnya nih teman-teman. Sebelum kata dan dalam daftar, gunakan koma. Oke, sebelum kata dan dalam daftar, gunakan koma. Oke, contohnya seperti nomor 1 nih. Ibu membeli sayur, koma, buah, koma, dan daging. Oke. Yang kedua, kalimatnya yaitu saya ingin pergi, koma, tetapi hujan turun. Lanjut, yang ketiga ada tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Tanda ini menunjukkan emosi atau penekanan khusus dalam kalimat. Tanda seru selalu diletakkan di akhir kalimat. Perlu diingat ya teman-teman. Tanda seru selalu diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, yang pertama, bersihkan kamarmu. Iya, bersihkan kamarmu itu menggunakan tanda seru di akhir kalimat karena ini merupakan kalimat perintah. Atau yang kedua yaitu contoh kalimatnya, wah, koma, bagus sekali. Wah, koma, bagus sekali. Itu menggunakan tanda seru juga ya teman-teman.
Yang keempat yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut memerlukan jawaban atau tanggapan. Kalimat tanya ini menunjukkan pertanyaan langsung. Catatannya tidak digunakan untuk pertanyaan tidak langsung. Contohnya yang pertama, di mana rumahmu? Itu kan dia sedang bertanya ya teman-teman. Untuk mempertegas kalimat tanya itu, maka kita berikan tanda baca tanya. Jadi, di mana rumahmu? Tanda tanya. Oke. Yang kedua, mengapa kamu terlambat? Itu juga merupakan kalimat tanya ya teman-teman. Maka kita pertegas juga dengan memberikan tanda baca tanya. Mengapa kamu terlambat? Oke, yang terakhir yaitu ada tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kalimat langsung atau kutipan yang merupakan ucapan seseorang. Tanda ini juga digunakan untuk mengapit judul karya. Catatan, perhatikan penggunaan tanda baca lain dalam tanda petik. Oke. Contoh yang pertama. Ibu berkata, tanda petik, jangan lupa sarapan. Oke, ini merupakan kalimat langsung ya teman-teman, karena ibu nih yang langsung berkata. Ibu berkata, jangan lupa sarapan. Jangan lupa sarapan itu merupakan kalimat langsung, maka kita gunakan tanda petik 2. Contoh yang kedua yaitu buku Laskar Pelangi sangat terkenal. Kenapa Laskar Pelangi di sini kita berikan tanda petik 2? Karena Laskar Pelangi merupakan judul karya. Ingat ya tadi, untuk tanda petik ini kita gunakan untuk kalimat langsung atau kutipan yang merupakan ucapan seseorang ataupun untuk mengapit judul karya. Jadi, buku tanda petik Laskar Pelangi tanda petik sangat terkenal. Yuk, ayo kita belajar huruf kapital. Awal kalimat janganlah lupa nama orang, hari dan bulan, jalan dan kota besar semua. Yuk, ayo kita belajar huruf kapital. Awal kalimat janganlah lupa nama orang, hari dan bulan, jalan dan kota besar semua. Lanjut, S-Break yang ketiga yaitu tentang lagu Tanda Baca. Yang dengan dalam teman-teman. Yuk kita belajar tentang tanda baca yang banyak ragamnya. Mulai dari titik, ada juga koma hingga tanda tanya. Tidak lupa juga ada tanda seru, itulah ragamnya. Mari kita nyanyikan, hafalkan juga beserta fungsinya. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma memisahkan kalimat, tanda tanya jika kita bertanya, tanda seru untuk
paham kalian tentang penjelasan yang sudah saya terangkan tadi. Di sini saya memiliki games quizzes yang terdiri dari pilihan ganda dan esai. Coba kita isi dulu namanya ya teman-teman. Oke. Lalu kita klik start game. Oke, lanjut soalnya. Soal pertama, manakah penulisan nama kota yang benar? Nah, tadi kita sudah belajar. Mana penulisan nama kota yang benar, teman-teman? Nomor 3, apakah benar penulisan nama kota yang benar di nomor 3? Oke, betul teman-teman. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di manakah letak huruf kapital yang benar? Ayo, di sini kalimatnya Andi bermain bola. Ayo, untuk kalimat awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah ya nomor 2. Oke, betul teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Penulisan hari yang benar adalah, ayo, tadi kita sudah belajar untuk penulisan hari. Bagaimana penulisannya? Huruf kapital berada di awal kata. Jawabannya B. Apakah benar jawabannya B? Betul. Lanjut lagi soal yang keempat. Penulisan yang benar adalah kalimatnya dia tinggal di Jalan Mawar nomor 5. Ayo, awal kalimat menggunakan huruf kapital dan untuk jalan menggunakan huruf kapital juga karena ini merupakan jalan resmi. Jadi yang benar adalah ya B. Oke, betul. Lanjut lagi. Soal nomor 5. Manakah penulisan yang benar? Kalimatnya yaitu saya beragama Islam. Ayo. Untuk agama tadi kita tulis dengan huruf kapital di awal katanya. Jadi di awal kalimat juga kita tulis huruf kapital. Jadi jawabannya adalah ya D. Oke, betul. Oke, lanjut ke soal esai nih teman-teman. Yang pertama ada tuliskan kalimat berikut dengan huruf kapital yang tepat. Rudi pergi ke toko buku Gramedia. Kira-kira penulisan huruf kapital yang tepatnya seperti apa teman-teman? Kita tuliskan huruf kapital. Apakah dengan huruf besar? Tidak ya teman-teman, karena ini merupakan huruf sambung. Toko buku Gramedia itu merupakan nama tempat, maka untuk setiap katanya kita tulis dengan huruf kapital seperti ini. Kita sebelumnya betul. Lanjut lagi, lengkapi dengan tanda baca yang tepat. Kalimatnya wah, bagus sekali pengulangannya. Kira-kira tanda bacanya gimana teman-teman? Tadi kita sudah belajar wah, koma, betul. Bagus sekali. Nilai ulangannya. Kira-kira tanda apa? Tanda seru, betul. Coba kita submit. Betul teman-teman. Lanjut lagi yang ketiga. Tuliskan nama-nama hari berikut dengan huruf kapital yang tepat. Waduh, tadi kita sudah belajar nih tentang hari, nama hari. Bagaimana penulisan huruf kapitalnya? Kalian masih ingat teman-teman? Tulisannya ditulis huruf besar. Selasa juga. Rabu. Oke, untuk hari setiap awal katanya ditulis dengan huruf kapital. Submit. Lanjut yang keempat,
Terima kasih. Gimana teman-teman? Kalian sudah paham belum dengan penjelasan yang sudah aku terangkan? Semoga kalian semua bisa paham ya teman-teman, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.